Tutorial Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Topik 16 dari 25 topik. Pancasila sebagai Identitas Nasional Indonesia. Isi arti sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disediakan di channel Global Tutorial. Konsep isi arti sila kelima Pancasila yang abstrak umum universal didasarkan kepada pengertian hakikat adil. Konsep tentang hakikat adil terutama didasarkan pada pandangan bahwa sila kelima merupakan tujuan empat sila yang mendahuluinya dan pandangannya tentang cita-cita kefilsafatan demokrasi yang meliputi juga demokrasi sosial ekonomi. Konsep isi arti sila kelima Pancasila lebih banyak didasarkan pada hasil sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Konsep secara lebih rinci tentang isi arti sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang abstrak umum universal dapat ditelusuri dari rumusan intinya adalah sebagai berikut. Sifat-sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara harus sesuai dengan hakikat adil, yaitu dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang telah merupakan suatu hak di dalam hubungan hidup. Kewajiban untuk memenuhi lebih diutamakan daripada penuntutan hak. Keadilan sosial mengandung hubungan keadilan segitiga, yaitu antara masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pihak yang mempunyai wajib memenuhi hak terhadap warga-warganya, disebut keadilan membagi, distributif, dan yang sebaliknya disebut keadilan bertaat, legal, serta antara sesama warga-warga masyarakat, bangsa, dan negara disebut keadilan sama-sama timbal balik, komutatif. Hubungan keadilan tersebut menyimpulkan hubungan kemanusiaan selengkapnya, yaitu terhadap diri sendiri, antara sesama manusia, dan terhadap Tuhan sehingga ada wajib memenuhi baik kepada kepentingan diri sendiri, kepada sesama manusia atau kepentingan sosial, yang ketubuhan dan yang kejiwaan, serta kepentingan religius. Kepentingan sosial mencakup kepentingan negara sebagai negara, kepentingan umum para warga negara bersama, kepentingan bersama, dan kepentingan khusus warga negara perseorangan. Keluarga, suku bangsa, dan setiap golongan warga negara. Keadilan sosial adalah tentang hubungan hidup dan hubungan keadilan di antara sesama manusia, tetapi di dalamnya seharusnya juga terselenggara keadilan dalam hubungan dengan Tuhan, yaitu keadilan religius, serta keadilan dalam hubungan hidup terhadap diri sendiri atau keadilan pribadi agar terlaksana penjelmaan segenap unsur hakikat manusia dalam kesatuan monopluralis. Keadilan sosial menyimpulkan salah satu unsur pokok hak dan wajib yang bersifat kodrat, moral, ideal atas dasar cita-cita, yang ideologis dan politis yang bersifat religius atas dasar firman Tuhan. Keadilan sosial sebagai tujuan empat sila yang mendahuluinya dan berkat sifat persatuan dan kesatuan Pancasila dalam bentuk perwujudannya adalah sosialisme Indonesia. Sosialisme Indonesia adalah perpaduan antara unsur sosialisme, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan dengan unsur kepribadian Indonesia, yaitu kekeluargaan dan gotong royong. Hakikat adil terwujud pula di dalam unsur-unsur pokok sosialisme Indonesia, yaitu cita-cita kemanusiaan berupa manusia sosialis Indonesia, cita-cita politik berupa politik sosialis Indonesia, cita-cita perekonomian berupa ekonomi sosialis Indonesia, dan cita-cita kemasyarakatan berupa tata masyarakat sosialis Indonesia. Keadilan sosial menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan bukan hanya bagi rakyat Indonesia sendiri, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dengan tujuan juga untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Penjelasan resmi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia mengatasi segala paham golongan dan segala paham perseorangan. Negara Indonesia menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial dalam lapangan internasional dapat ditemukan dalam pokok-pokok pikiran tentang tidak dapat terpisahnya kebangsaan dari internasionalisme. Kebangsaan Indonesia bukan chauvinisme, tetapi menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia, dan kekeluargaan bangsa-bangsa. Pertalian antara nasionalisme dan internasionalisme tersebut dapat dikembalikan kepada sifat kodrat monodualis manusia yang diperlihatkan sebagai penjelmaannya kepada negara. Negara masing-masing dalam dirinya sendiri bersifat perseorangan dan dalam hubungannya dengan negara-negara lain merupakan makhluk sosial,
warga hidup bersama antara negara-negara nasionalisme atau kebangsaan Indonesia yang tidak chauvinistis, tetapi merupakan rangkaian kesatuan dengan internasionalisme tersebut dapat dikembalikan pula kepada sifat hakikat negara Indonesia sebagai negara monodualis. Karena keadilan sosial dapat dikembalikan kepada sifat kodrat monodualis manusia, maka di dalam keadilan sosial tersebut terkandung pula kesatuan yang statis tak berubah, kepentingan perseorangan dan kepentingan umum dalam keseimbangan yang dinamis. Dua macam kepentingan tersebut yang harus diutamakan adalah tergantung dari keadaan dan zaman. Untuk keadaan dan zaman Indonesia sekarang, maka kepentingan umum yang lebih diutamakan. Kepentingan perseorangan atau kepentingan khusus pada dasarnya tidak sama sekali diserahkan pada perseorangan berdasarkan atas kekuasaannya sendiri, atau sebaliknya sepenuhnya diselenggarakan oleh negara, tetapi negara memelihara baik kepentingan umum maupun kepentingan warga negara perseorangan, yang dalam prinsipnya menjadi pemeliharaan perseorangan sendiri. Negara memberi kesempatan dan menyelenggarakan bantuan yang sebaik-baiknya kepada perseorangan, sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk berusaha sendiri memenuhi keinginan, kebutuhan, dan kepentingan sendiri. Lapangan tugas bekerjanya negara dalam memelihara keadilan sosial dapat dibedakan menjadi 6 macam. Pertama, memelihara kepentingan umum yang khusus tentang kepentingan negara sendiri sebagai negara. Kedua, memelihara kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama para warga negara yang tidak dapat dilakukan oleh para warga negara sendiri. Ketiga, memelihara kepentingan bersama warga negara perseorangan yang tidak dapat seluruhnya dapat dilakukan oleh para warga negara sendiri dalam bentuk bantuan dari negara. Keempat, memelihara kepentingan warga negara yang tidak dapat seluruhnya dapat diselenggarakan oleh warga negara sendiri dalam bentuk bantuan negara. Ada kalanya negara memelihara seluruh kepentingan perseorangan, yaitu fakir miskin dan anak terlantar. Kelima, bukan hanya bangsa Indonesia dalam keseluruhannya harus dilindungi, tetapi juga suku bangsa, golongan warga negara, keluarga, dan warga negara perseorangan. Keenam, tidak cukup hanya ada kesejahteraan dan ketinggian martabat kehidupan umum bagi seluruh bangsa, tetapi juga harus ada kesejahteraan dan martabat kehidupan tinggi bagi setiap suku bangsa, golongan warga negara, keluarga, dan setiap warga negara perseorangan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung cita-cita kemanusiaan yang memenuhi hakikat adil. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut unsur-unsurnya dapat dikembalikan kepada sifat kodrat monodualis manusia, yaitu sifat perseorangan dan makhluk sosial dalam keseimbangan yang dinamis. Sila keadilan sosial baik sebagai dasar nasional maupun dalam lapangan internasional adalah sesuai dengan sifat hakikat negara Indonesia sebagai negara monodualis. Keadilan sosial mencakup pemeliharaan kepentingan umum negara sebagai negara, kepentingan umum para warga bersama, kepentingan bersama dan kepentingan khusus para warga negara perseorangan, keluarga, suku bangsa, dan setiap golongan warga negara. Istilah adil pada sila kedua Pancasila bahwa kemanusiaan yang dimaksud adalah kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan terhadap Tuhan. Adil terhadap diri sendiri adalah terlaksananya penjelmaan unsur-unsur hakikat manusia, yaitu jiwa raga, akal rasa kehendak, serta sifat perseorangan dan makhluk sosial, serta kedudukan pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan yang Maha Esa dalam kesatuan monopluralis. Penjelmaan tersebut adalah bentuk dan penyelenggaraan hidup yang bermartabat paling tinggi. Pengertian keadilan yang terkandung di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut dengan sendirinya terjelma di dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena keadilan yang terkandung di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah atas dasar hakikat adil, yaitu memberikan kepada siapapun juga apa yang telah menjadi haknya, maka inti sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan sendirinya memenuhi hakikat adil. Pengertian hakikat adil adalah dipenuhinya segala sesuatu yang telah merupakan hak di dalam hidup bersama sebagai sifat hubungan antara satu orang dengan pihak lain, maka mengakibatkan bahwa memenuhi tiap-tiap hak dalam hubungan antara pihak satu dengan pihak lain merupakan suatu wajib. Tiap-tiap hidup bersama antara manusia selalu ada organisasi sebagai kesatuan warga-warganya, misalnya masyarakat, bangsa, dan negara, maka ada hubungan keadilan tiga segi. Segi pertama, keadilan distributif, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pihak yang berwajib memenuhi keadilan terhadap warganya. Segi kedua, keadilan legal, yaitu warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara yang menjadi pihak yang mempunyai wajib memenuhi keadilan terhadap masyarakatnya, bangsanya, dan negaranya. Segi ketiga, keadilan komutatif, yaitu berupa hubungan keadilan di antara sesama warga masyarakat, warga bangsa.
Warga negara dalam arti ada wajib timbal balik untuk saling memenuhi keadilan. Demikianlah materi topik ke-16 tutorial pendidikan kewarganegaraan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.